Kali ini kami akan membahas bentuk lahan asal fluvial. Yang pertama, bentuk lahan asal fluvial merupakan bentuk-bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat proses kerja air, terutama oleh sungai dan aliran air di permukaan. Proses fluvial ini melibatkan erosi, transportasi, dan sedimentasi yang terjadi di sepanjang aliran sungai atau saluran air lainnya. Kemudian, pada proses fluvial yang pertama adalah erosi yang merupakan proses pengikisan atau penggerusan permukaan bumi akibat aliran air. Erosi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, erosi permukaan yang merupakan proses pengikisan yang terjadi di permukaan tanah oleh aliran air yang bergerak perlahan. Air mengikis tanah dan batuan yang ada di sepanjang jalur aliran sungai. Yang kedua, ada erosi vertikal. Pada bagian dasar sungai, air mengikis lebih dalam, menciptakan lembah dan ngarai yang dalam. Yang terakhir, ada erosi lateral yang merupakan pengikisan yang terjadi pada sisi-sisi sungai, menyebabkan sungai berkelok atau membentuk meander. Selanjutnya, ada transportasi. Setelah material terkikis melalui proses erosi, material tersebut seperti pasir, kerikil, lumpur, dan batuan kecil diangkut oleh aliran sungai menuju tempat yang lebih rendah. Proses transportasi ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada transportasi bed load. Material berat seperti batu dan kerikil digerakkan di dasar sungai oleh arus. Kemudian transportasi suspended load, material yang lebih ringan seperti pasir halus dan lumpur terbawa dalam bentuk suspensi atau terapung di dalam air. Yang terakhir, transportasi dissolved load. Bahan-bahan terlarut seperti garam dan mineral yang dibawa oleh aliran sungai dalam bentuk larutan. Selanjutnya adalah sedimentasi. Ketika kecepatan aliran sungai menurun, misalnya saat sungai memasuki dataran rendah atau bertemu dengan badan air yang lebih besar seperti laut atau danau, proses sedimentasi terjadi. Material yang terbawa oleh aliran air akan mengendap dan membentuk berbagai jenis deposit. Beberapa bentuk endapan yang terbentuk akibat proses sedimentasi aluvial antara lain delta, yang merupakan endapan yang terbentuk di muara sungai ketika aliran sungai melambat, menyebabkan material sedimen mengendap dan membentuk delta dengan pola bercabang. Kemudian ada dataran banjir atau floodplain yang merupakan daerah datar yang terletak di sepanjang sungai yang sering terendam banjir dan terisi dengan material endapan seperti pasir dan lumpur yang dibawa oleh sungai. Selanjutnya ada alluvial pen yang merupakan endapan berbentuk kipas yang terbentuk di daerah pegunungan atau lereng. Ketika air sungai yang mengalir menurun ke dataran rendah, mengendapkan material sedimen dalam bentuk kipas atau kerucut. Yang terakhir, leher meander dan danau oxbow. Saat sungai berkelok atau meander, terkadang aliran air akan memotong belokan tersebut yang menciptakan danau terpisah yang disebut danau oxbow. Endapan akan mengisi bagian yang terputus tersebut. Kemudian di sini akan dibahas bentuk-bentuk lahan yang terbentuk asal proses fluvial. Yang pertama ada lembah V yang terbentuk sebagai hasil dari erosi vertikal yang dilakukan oleh aliran sungai. Proses ini biasanya terjadi di daerah pegunungan atau dataran tinggi, di mana sungai mengalir dengan cepat dan memiliki energi yang cukup untuk mengikis dasar sungai secara vertikal. Seiring waktu, pengikisan oleh aliran air akan memperlebar dasar sungai. Namun, sisi-sisi lembah tetap terjal dan membentuk sudut yang tajam, menyerupai huruf V. Lembah tipe ini umumnya memiliki kedalaman yang cukup dalam dan bentuknya sempit. Contoh dari lembah V yaitu lembah-lembah yang ditemukan di daerah pegunungan seperti lembah Sungai Colorado di Amerika Serikat dan lembah Sungai Nil di Afrika. Yang kedua ada peneplain.
yang merupakan bentuk permukaan tanah yang hampir datar dan luas, yang terbentuk akibat erosi yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Proses erosi yang terus-menerus mengikis permukaan bumi dapat meratakan daerah-daerah tinggi seperti pegunungan hingga mencapai dataran yang lebih rendah. Selama proses ini, lapisan batuan yang lebih keras akan tertinggal, sedangkan lapisan yang lebih lunak terkikis habis, menciptakan permukaan tanah yang datar. Peneplain merupakan tahap akhir dari proses pengikisan yang menciptakan lanskap yang sangat datar. Contoh peneplain yang sering ditemukan yaitu di daerah-daerah yang sudah lama mengalami erosi fluvial, seperti di dataran rendah dan kawasan yang dulunya merupakan pegunungan tinggi. Yang ketiga, ada delta yang terbentuk ketika aliran sungai yang membawa material sedimen seperti pasir, lumpur, dan kerikil memasuki laut atau danau yang memiliki aliran air yang lebih lambat. Ketika kecepatan air sungai menurun, sedimen yang dibawa mulai mengendap dan membentuk endapan besar di muara sungai. Delta biasanya memiliki bentuk segitiga atau bercabang-cabang, dengan pola saluran sungai yang terbagi-bagi seperti jari-jari. Delta adalah contoh yang jelas dari proses sedimentasi, di mana sungai mendepositkan material di tempat yang lebih rendah, mengubah dan memperluas wilayah tersebut. Contoh delta ada pada Sungai Nil di Mesir, delta Sungai Mississippi di Amerika Serikat, dan delta Sungai Mekong di Vietnam. Yang keempat, ada dataran banjir atau floodplain. Dataran banjir adalah area datar yang terletak di sepanjang sungai dan sering terendam air saat terjadi banjir. Ketika aliran sungai meluap selama hujan deras atau musim banjir, air akan merendam dataran rendah di sekitarnya. Selama proses ini, air membawa material sedimen seperti lumpur dan pasir yang mengendap di dataran banjir. Endapan ini membuat tanah di dataran banjir sangat subur, sehingga sering digunakan untuk pertanian. Dataran banjir biasanya terdiri dari saluran-saluran kecil dan cekungan yang terbentuk oleh aliran sungai yang berkelok-kelok. Contoh dataran banjir yaitu ada pada Sungai Amazon di Brazil dan dataran banjir Sungai Indus di Pakistan. Yang kelima ada leher meander dan danau oxbow. Meander adalah kelokan atau lekukan yang terbentuk di aliran sungai karena erosi lateral atau pengikisan di sisi sungai. Seiring waktu, kelokan ini semakin berkembang dan akhirnya sungai bisa memotong sudut dari meander tersebut. Proses ini menyebabkan terputusnya bagian dari aliran sungai yang kemudian membentuk danau berbentuk setengah lingkaran yang disebut danau oxbow. Danau oxbow ini terisolasi dari aliran sungai utama tetapi masih memiliki air yang menggenang. Contoh danau oxbow sering ditemukan di sepanjang sungai-sungai besar yang memiliki pola aliran berkelok-kelok seperti Sungai Mississippi di Amerika Serikat. Yang keenam ada alluvial fan yang terbentuk ketika sungai atau aliran air yang mengalir dari daerah pegunungan atau lereng mendekati dataran rendah. Ketika aliran sungai memasuki daerah datar dengan kemiringan yang lebih rendah, kecepatan air menurun dan menyebabkan material sedimen yang terbawa air mengendap dalam bentuk kipas atau kerucut. Fan ini biasanya terdiri dari campuran pasir, kerikil, dan lumpur yang terbawa oleh aliran air dan didepositkan di area datar. Contoh alluvial fan banyak ditemukan di daerah kaki gunung atau lereng yang curam seperti di pegunungan Himalaya, pegunungan Andes, dan di beberapa daerah gurun. Bentuk lahan fluvial yang ketujuh yaitu kana atau cut-off channel. Kana atau saluran terpotong terjadi ketika sebuah sungai yang berkelok-kelok atau meander mencari sebuah jalur yang lebih pendek. Sungai kemudian memotong bagian meander yang lebih panjang, menciptakan saluran baru yang lebih langsung dan meninggalkan bagian meander yang terputus sebagai danau oxbow. Proses ini terjadi ketika sungai mengalir melalui tanah yang lebih lembut, yang memungkinkan aliran air memotong jalurnya secara cepat. Contoh kana yaitu kana dapat ditemukan di banyak sungai besar yang mengalami proses meander, seperti Sungai Rhine di Eropa dan Sungai Yangtze di Cina.
Yang kedelapan yaitu teras sungai atau teres. Teras sungai terbentuk ketika perubahan muka air sungai menyebabkan pengendapan material sedimen yang lebih tua di sepanjang sisi sungai. Ketika sungai mengalami perubahan aliran atau penurunan permukaan air, misalnya akibat pengikisan atau perubahan iklim, endapan yang lebih tua terbentuk menjadi lapisan-lapisan yang membentuk teras atau tingkatan di sisi-sisi sungai. Teras ini dapat berupa lapisan tanah atau batuan yang lebih keras, menciptakan teras-teras bertingkat yang terlihat di sepanjang lembah sungai. Contohnya yaitu teras sungai sering terlihat di sungai-sungai besar yang memiliki sejarah panjang erosi, seperti di Sungai Colorado di Amerika Serikat. Yang kesembilan yaitu gundukan aluvial atau alluvial mound. Gundukan aluvial ini terbentuk ketika material sedimen yang terbawa oleh air sungai mengendap dalam bentuk bukit kecil atau gundukan di area tertentu. Proses ini biasanya terjadi di sekitar delta, daerah meander, atau di sepanjang saluran-saluran sungai kecil yang membawa material ke daerah datar. Gundukan ini biasanya berupa endapan pasir, kerikil, atau lumpur yang membentuk bukit kecil atau pulau kecil. Contohnya yaitu gundukan aluvial sering ditemukan di sekitar delta atau di daerah di mana sungai membentuk meander dan mengendapkan sedimen. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah peran fluvial dalam pembentukan ekosistem. Peran yang pertama yaitu ekosistem sungai. Sungai menyediakan air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan flora dan fauna, baik di dalam sungai maupun di sepanjang tepian sungai. Kemudian yang kedua yaitu delta dan dataran banjir. Area ini merupakan zona yang kaya akan biodiversitas seperti mangrove dan lahan basah yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak ikan dan burung. Dan yang ketiga yaitu konektivitas ekosistem. Sungai dapat menghubungkan ekosistem hulu dan ekosistem hilir yang memungkinkan pergerakan nutrisi, sedimen, dan organisme. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor geologi dan hidrologi pada bentuk lahan fluvial. Faktor yang pertama yaitu faktor geologi, terbagi menjadi A. Jenis batu. Yang pertama ada batuan keras. Sungai yang mengalir melalui batuan keras seperti granit atau basal cenderung sulit mengalami erosi, sehingga dapat membentuk lembah sungai yang sempit dan tebing yang terjal. Contohnya yaitu tebing curam di sungai-sungai pegunungan. Yang kedua yaitu ada batuan lunak. Sungai yang mengalir melalui batuan lunak seperti batu lempung atau batu pasir akan lebih mudah tererosi dan menghasilkan lembah yang lebih lebar dan juga datar. Contohnya yaitu meander luas yang ada di dataran rendah. Faktor geologi yang kedua yaitu struktur geologi. Struktur geologi terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu kekar dan patahan. Adanya kekar atau retakan dan patahan dapat mempermudah aliran sungai dalam mengerosi batuan. Sungai sering mengikuti jalur patahan atau kekar dan membentuk pola aliran sungai seperti pola dendritik atau pola rektangular. Contohnya yaitu Sungai Sempor di Pegunungan Sewu, Yogyakarta yang mengikuti patahan. Yang kedua ada lapisan berlapis. Pada lapisan batuan dengan lapisan yang beragam kekerasannya, sungai dapat membentuk air terjun atau jeram ketika melewati perbedaan lapisan batuan. Contohnya yaitu air terjun Niagara di Amerika Utara. Faktor geologi yang ketiga yaitu kemiringan topografi. Di daerah curam atau pegunungan, erosi vertikal lebih dominan sehingga dapat menghasilkan lembah yang berbentuk V. Kemudian di daerah yang landai atau dataran rendah, erosi lateral
lebih dominan dan membentuk tikungan sungai atau meander dan dataran yang banjir. Yang kedua, ada pengaruh faktor hidrologi pada pembentukan lahan fluvial. Yang pertama, ada pengaruh debit air sungai. Debit air sungai yang besar memungkinkan lebih banyak energi untuk melakukan erosi, transportasi, dan sedimentasi. Sungai dengan debit yang besar cenderung membentuk lembah yang lebar di bagian hilir. Debit dipengaruhi oleh curah hujan, ukuran das atau daerah aliran sungai, dan juga aliran dari anak-anak sungai. Faktor hidrologi yang kedua yaitu kecepatan aliran air. Pertama, ada aliran cepat, didominasi di daerah hulu dengan gradien tinggi, menghasilkan erosi yang vertikal, kemudian membentuk jurang, air terjun, dan lembah yang curam. Aliran yang lambat, didominasi di daerah hilir dengan gradien rendah, menyebabkan sedimentasi, serta membentuk dataran banjir, delta, dan oxbow lake. Faktor hidrologi yang ketiga yaitu curah hujan dan pola musim. Daerah dengan curah hujan tinggi menghasilkan sungai yang aktif sepanjang tahun, sehingga dapat mempercepat proses pembentukan bentuk lahan. Pada daerah beriklim musiman seperti di Indonesia, bentuk lahan dipengaruhi oleh fluktuasi debit sungai akibat musim hujan dan kemarau. Faktor hidrologi yang keempat yaitu muatan sedimen. Sungai dengan muatan sedimen yang tinggi cenderung mengendapkan material di hilir, membentuk delta atau kipas aluvial. Sebaliknya, sungai dengan muatan sedimen yang rendah lebih fokus pada erosi dan membentuk lembah dan meander. Faktor hidrologi yang kelima yaitu respon terhadap aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik seperti pengangkatan atau penurunan tanah dapat mengubah pola aliran sungai. Yang pertama, pengangkatan membuat sungai melakukan erosi lebih dalam dan membentuk teras sungai. Kemudian penurunan dapat meningkatkan sedimentasi di hilir sungai. Selanjutnya yaitu interaksi geologi dan hidrologi dalam pembentukan lahan fluvial. Yang pertama, contohnya di delta. Delta terbentuk ketika aliran sungai membawa material dari batuan lunak di daerah hulu atau geologi dan mengendapkannya di muara karena kecepatan aliran menurun atau hidrologi. Contoh yang kedua yaitu ada meander dan oxbow lake. Sungai di dataran rendah dengan batuan lunak dan aliran yang lambat akan membentuk tikungan besar atau meander yang akhirnya terputus menjadi oxbow lake. Kemudian contoh yang ketiga yaitu air terjun. Air terjun sering terbentuk di lokasi dengan lapisan batuan yang keras dan juga lunak secara bergantian. Kecepatan aliran tinggi di daerah tersebut mempercepat proses erosi secara vertikal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Bentuk lahan asal fluvial mencakup berbagai fitur geografis yang terbentuk akibat proses fluvial yang panjang dan juga dinamis, yang melibatkan erosi, transportasi, dan sedimentasi oleh aliran air. Setiap bentuk lahan ini memiliki karakteristik yang khas yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan aliran air, jenis tanah atau batuan di sekitar sungai, dan durasi proses fluvial yang berlangsung. Bentuk-bentuk lahan fluvial ini sangat penting dalam pembentukan ekosistem, penggunaan lahan, dan bahkan dalam studi geologi dan geomorfologi untuk memahami perubahan permukaan bumi sepanjang waktu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.